Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ja'ala Ramadan sahru siyam sahru mubarak. Unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul kembali, sudah masuk kita ke Ramadan yang ke-10. Masya Allah, sudah sepertiga Ramadan kita lewatin. Mari kita mungkin sekalian bertafakur ya, prestasi apa yang sudah kita torehkan katanya di 10 hari pertama ini, dan perlu kita evaluasi barangkali self correction untuk diri kita untuk bisa optimal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan dua asma Allah, yaitu Mutakabbir dan Ya Khaliq. Ya Mutakabbir dan Ya Khaliq ya. Mari sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi lahu al-asma'ul husna. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik Bapak Ibu yang makan Allah, as-shaimin, shaimat, semoga puasanya menyempurnakan kerohaniannya. Alhamdulillah salah satu makanan rohani, walaupun fisik kita berpuasa, rohani kita boleh berbuka dengan nama-nama Allah, mencicipi nama-nama Allah. Dan pada pagi ini insya Allah kita akan mencicipi nama yang indah yang bernama Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir dari kata takabbara, yatakabbaru, takabburan. Ya, takabbara berarti menunjukkan kebesaran. Yang menunjukkan kebesarannya, yang show up, yang berhak menunjukkan bahwa dirinya besar, dirinya hebat, dirinya maha kuasa. Nah, itulah yang disebut Al-Mutakabbir. Kepada siapa Allah menunjukkan itu? Li'ibadih, kepada hamba-hambanya. Dan kita adalah hamba-hamba Allah yang mestinya kita merasakan itu. Bapak Ibu, Imam Mu'tazilah mengatakan betapa hebatnya Allah membuat engkau ketakutan kepadanya bahkan hanya melalui makhluk-makhluknya. Corona ini hikmahnya dan pelajarannya banyak sekali. Salah satunya kita ketakutan bahkan dengan benda makhluk yang kita sendiri belum tahu di wujudnya kayak gimana. Cuma karena iklannya masif, bentuknya kayak bola tapi ada bulu-bulunya, akhirnya semua orang udah meyakini itulah corona. Tapi terlepas dari bentuknya seperti apa, ini sudah menghantui kita. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan betapa hebatnya dia, bahkan engkau pun ketakutan cuma dengan makhluknya yang tidak terlihat. Inilah lagi lebih kurang makna kibriya. Kibriya atau takabbur. Jadi hanya Allah yang boleh takabbur. Apa yang membuat seorang hamba itu dimurkai oleh Allah? Ketika meminjam, mengambil, memakaikan sikap takabbur itu. Menunjukkan bahwa dirinya hebat, dirinya paling benar. Ya. Dan sekarang mulai muncul ajaran-ajaran seperti ini atas nama Islam, atas nama ulama terdahulu, salafus soleh, atas nama Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka merasa paling benar. Nah, ini agak berbahaya, sudah mulai banyak gangguan juga kita ya dalam tradisi beragama ketika ada orang-orang yang merasa paling benar ini. Salah satu yang membuat iblis yang tadinya dia adalah malaikat, bahkan petinggi malaikat,
namanya adalah Azazil. Gelarnya Haris, penjaga surga, tugasnya khazin, menjaga perbendaharaan benda-benda utama di surga. Itu Azazil tadinya kana minal jin, gitu kan di dalam Al-Qur'an. Iblis itu awalnya adalah dari klan jin. Klan jin ini Bapak Ibu, ini Allah ciptakan min marijin min nar. Nah, begitu dalam surat Ar-Rahman, saya wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah ciptakan klan jin yang bernama, klan besarnya namanya Al-Jan. Dari apa? Dari luapan api neraka. Dari, ya kalau kita sebut mungkin bunga-bunga api itulah. Nah, dari sinilah iblis itu dicipta. Dulu namanya masih Azazil. Ketika dulu klan jin ini sebelum Nabi Adam diperintahkan mengatur bumi, mengurus bumi, yang berkuasa, yang mengisi bumi ini adalah mereka, kelompok jin ini. Waktu itu kelompok jin, Bapak Ibu, itu masih bertubuh fisik. Dia masih punya sosok fisiknya, jadi bisa dilihat secara fisik. Tapi mereka ini merusak di muka bumi karena kesombongannya. Ya. Karena mereka sombong begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala buat kiamat terhadap bangsa jin di bumi. Tapi diselamatkanlah satu keturunan namanya Azazil. Nah, Azazil inilah kemudian yang semua disebutkan dalam kitab-kitab klasik, ya, kitab-kitab Taurat, yang kemudian diajarkan beribadah, lalu dia beribadah sampai kemudian dia bisa diizinkan beribadah di langit ketujuh, bahkan di atasnya beribadah di surga. Dan itu ribuan tahun. Bahkan iblis itu dulu yang bernama Azazil itu pernah menjadi pemimpin malaikat. Tapi dia karena tercipta dari api, maka api ini kan gerakannya naik terus ke atas. Ingin show up, siapapun mendekat kepadanya bisa terbakar. Maka si Azazil ini berkata kepada Allah, ya, seandainya aku memakaikan kebesaranmu ya Allah. Nah, inilah yang diabadikan dalam Al-Quran, yang kemudian membuat dia tidak terima ketika Sayyidina Adam diangkat jadi khalifah dan semua malaikat disuruh sujud. Apa kata Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada dua karakter Azazil, karakter iblis, yang kalau itu ada pada kita, berarti kita pengikutnya dia. Aba itu artinya enggan. Dan yang kedua, istakbar. Istakbara adalah sikap mengambil takabur sebagai karakter. Jadi istakbara ini sikapnya iblis ketika dia menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat. Nah, apa kata dia kepada Allah? Ya Rabb, bagaimana mungkin engkau menyuruh aku sujud kepadanya, sedangkan aku dari api, dia dari tanah. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang melakukan Allah, takabur ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, asal usul. Kalau kita sekarang barangkali ras, jadi tidak ada jaminan kemuliaan suku Minang, suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Banjar itu lebih baik daripada suku-suku yang lain. Nggak ada. Suku Arab lebih mulia dari suku yang lain, nggak ada. Nggak ada jaminan. Siapa yang menganggap asal usulnya ini lebih baik daripada suku yang lain, maka dia telah mewarisi karakter iblis. Nah, berarti dia termasuk takabbar, istakbara, yastakbiru. Ya. Nah, sikapnya itu takabbara, yatakabbaru, takabburan. Ya. Nah, ini berbahaya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pernah memarahi iblis, dan kalam itu diulangi kepada Nabi Muhammad sebagai kenangan. Apa kata Allah? Al-kibriya uridai. Kebesaran, kesombongan itu adalah ridaku. Rida itu selendang yang ditaruh di samping. Nah, ini simbol aja kan.
wal 'azamatu izari, sedangkan keagungan adalah sarung pakaian. Faman naza'ani fihima qasamtu, siapa yang mencoba mau merebutnya dariku, aku akan memusuhinya. Jadi iblis ini ingin memakaikan sifat-sifat Allah itu pada dirinya. Nah, oleh karena itu iblis itu tidak berhak mentadbir bumi, ya, memerintah di bumi, jadi khalifah di bumi. Jadi tidak ada ceritanya dalam sejarah alam semesta orang-orang sombong itu diizinkan sepenuhnya mengatur alam. Selalu yang diizinkan orang-orang yang merendah. Ternyata yang nggak pernah dianggap selama ini, yang sumbernya dari tanah yang diinjak, itulah yang menjadi khalifah di muka bumi. Apa kata Imam Zarruq? Ya? Nama ini, ya, nama Al-Mutakabbir ini jami' li ma'ani tanzih. Ini dapat mencakup semua nama kesucian Allah. Maksudnya gini, kalau kita membayangkan Allah itu baik, Allah lebih baik dari semua itu. Nah, itu maksudnya mutakabbir. Allah lebih hebat, lebih dahsyat dari semua itu. Kita membayangkan Allah itu besar, Allah lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Karena akal kita punya keterbatasan, maka kita cukup mengatakan saya percaya Allah SWT maha hebat, maha besar. Ya. Kemudian Imam Zarruq juga mengingatkan, jadi yang pakar kita Asmaul Husna ini, yang saya jadikan sumber kajian untuk Bapak Ibu, itu karya Imam Zarruq, judulnya Al-Maqsad Al-Asma. Kalau untuk kajian di kajian dengan teman-teman Ahlu Sunnah di Bremen, ya, via online juga, Jerman, kita menggunakan kitab Al-Maqsad Al-Asna. Kalau ini Al-Maqsad Al-Asma. Kalau yang untuk Bremen, saya pakai kitab Imam Ghazali. Kalau untuk Bapak Ibu, saya gunakan kitab Imam Zarruq. Ada beda dikit, ada tambahan perbedaan. Lebih ringkas yang ini. Apa kata Imam Zarruq? Imam Zarruq ini salah satu tokoh ulama yang mewarisi spiritual kerohanian Imam Abdul Hasan Syadzili. Kata beliau, man arafa kibriya'ahu lam yabqa lahu fil kibri nas. Orang-orang yang mengetahui betapa hebatnya Allah, betapa besarnya Allah, maka tidak akan tersisa sedikit pun kesombongan di dalam kalbunya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang alim, sombong dengan ilmunya, orang yang hafal, sombong dengan hafalannya, orang kaya, sombong kekayaannya, orang cantik, orang yang gagah, ganteng, sombong dengan keindahan wajahnya, dan segala macamnya, itu berarti dia belum benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya Allah, ya. Kita terlahir itu bukan kita yang mengurus. Jadi orang tua itu kan cuma melakukan perkawinan. Tapi siapa yang kemudian mengurus penyatuan antara nutfah, ya, dengan sel telur dan segala macamnya, itu Allah. Kalau orang itu paham bagaimana hebatnya Allah ngatur ini, maka nggak ada kibir dalam dirinya. Wazalat da'awihi wa mahawi, maka orang-orang ini akan merasa malu kalau merasa dirinya pinter. Ya. Fasafat nafsuhu wan taba'at lil haq. Di saat itulah jiwanya menjadi bersih. Ya. Lalu baru dia siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selama masih ada kibir, sombong sedikit saja di kolbu dalam diri kita, itu nggak akan bisa masuk ke hadirat Allah. Nah, hadirat Allah itu ditandai dengan taman-taman surga. Bahkan surga itu sendiri, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga orang yang di dalam kolbunya, di dalam hatinya, ada sedikit merasa besar, sedikit merasa lebih baik, sedikit merasa pinter. Nah, itu nggak masuk. Ya. Lalu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan nama Al-Mutakabbir? Nah, karena Allah itu maha hebat, maha besar. Orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar,
rasa dirinya tinggi, dia pengen dihargai. Maka cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah as-sukun tahta jirniyanil ahkam. Kita patuh kepada hukum-hukum Allah. Nah, inilah kemudian yang sering saya katakan, kalau ngajarin anak-anak jilbab, menutup aurat, jangan jilbabnya yang dikencengin. Ajarkan kebesaran Allah. Ajarkan anak itu mengenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, itu anak nanti tanpa disuruh dia mau pakai jilbab. Tapi kalau kita terbalik, memulai dari menyuruh pakai jilbab, itu bisa dicopot kalau nggak ketemu kita. Ya, di Sumatera Barat, di Aceh itu kan wajib pakai jilbab. Di Sumatera Barat itu ada perdanya yang kemarin sempat diperkarakan oleh kawan-kawan yang agak rese lah ya. Itu kan urusan lokal lah ya, tapi mereka mau masuk aja. Tapi memang ada yang keceplosan dari kalangan kepala sekolah ini terlalu memaksakan, bahkan yang non-muslim ini juga nggak baik. Ya. Ketika si anak-anak ini pulang sekolah, siswi-siswi ini dia nggak pakai jilbab lagi. Kenapa? Karena dia pakai jilbab takut dengan peraturan sekolah. Jadi tidak diajarkan bagaimana mengenal siapa sih yang nyuruh pakai jilbab. Itu nggak diajarkan. Jadi kenalkan dulu siapa yang nyuruh pakai jilbab ini, yaitu Allah, sifat-sifatnya, kebaikan-kebaikannya, baru kita masuk kepada hukum-hukumnya. Lalu dengan cara apa kita mendekat kepada Allah? Biizharil ubudiyah, ya. Dengan menunjukkan rasa kehambaan kita kepada Allah dan menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nah, kewajiban kita adalah berzikir yang banyak, ya, merendahkan diri di hadapannya. Bapak Ibu, kita kan mengira doa itu penting, tapi ternyata doa-doa kita itu sebenarnya baru mementingkan diri sendiri, belum mementingkan Allah. Doa itu baru nyambung dengan Allah Al-Mutakabbir jika doa itu dimulai dengan merasa diri kita hina di hadapan Allah. Jadi, maka doa-doa ulama seperti Imam Zarruq, itu kalau berdoa, Imam Abul Hasan Syazili kalau berdoa, itu nggak berdoa minta sesuatu. Berdoanya, bagaimana Allah memaklumi kehinaan dirinya, lalu memberikan cahaya pancaran kebesarannya dalam hati. Nah, ini perbedaan antara doa para ulama, ahlullah, dengan doa kita. Kalau kita doa ngasih tahu hajat ke Allah, kalau mereka enggak. Mereka doa itu gimana supaya maksimal ibadah kepada Allah, supaya maksimal mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sering-sering baca Al-Mutakabbir ini, maka Allah akan memberikan pancaran al-jalalah, ya, kemuliaan pada wajah orang ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke nama Allah yang Al-Khaliq. Ini mungkin bisa dilanjut langsung, Pak. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Jadi ini satu paket. Ya, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Khaliq, ini terjemahannya hampir sama. Khaliq mencipta, Bari mencipta, Musawwir mencipta. Nah, bedanya apa? Al-Khaliq ini Allah yang mewujudkan segala sesuatu dari kehampaan, ketiadaan, lalu menjadi ada bahan-bahannya, disebut Khaliq. Maka kalau ketemu di Quran, khalaqa itu beda dengan ja'ala. Kalau ja'ala itu bahannya sudah ada. Maka Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai Adam, aku ingin menjadikanmu. Jadi ja'ala tidak diartikan menciptakan, tapi menjadikanmu. Sudah ada orangnya. Tapi ketika Allah berbicara kepada Nabi Adam, lalu dihikayatkan ke Nabi Musa, khalaqtuka wa lam taku syai'a. Hei Adam, bukan Musa ya, Adam. Lalu dikatakan ini kepada Nabi Muhammad SAW, aku ciptakan engkau dengan tanganku sendiri, yang tadinya engkau tidak ada. Khalaqtuka. Jadi kata khalaqa, Khaliq, Allah sang Khaliq, sudah jadi bahasa kita di Nusantara, adalah
menciptakan sesuatu dari kehampaan, ketiadaan menjadi ada. Nah, ini yang ditolak oleh kalangan filosof. Mereka menolak istilah ini. Mana mungkin sesuatu dicipta dari tiada. Nah, mereka tidak memahami konsep Al-Khaliq bahwa Allah maha berkuasa, maha hebat, mengadakan sesuatu yang nggak ada. Kemudian Al-Bari. Apa itu Al-Bari? Al-Bari ini seperti anaknya Pak Mas, arsitek. Nah, Bang Henda itu ya, Dahen. Jadi kalau udah ada bahannya, lalu si arsitek ini ngapain? Dia kemudian mencoba menggambar, menyiapkan bentuk daripada ciptaannya. Nah, jadi kalau Al-Bari boleh disebutkan Allah yang maha mempersiapkan unsur-unsur atau aransemen yang dibutuhkan pada ciptaannya, yang diperlukan pada ciptaannya, dengan sedetail-detailnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita isi satu ember dengan air, lalu kita putar-putar, itu airnya kan nggak jatuh. Ya, kita putar-putar, itu airnya nggak jatuh. Kalau kita kurangi sedikit saja tenaga kita ketika memutar, itu airnya beriak, ada yang keluar separuh. Kalau terlalu cepat, nah ini juga bikin rusak tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutar alam semesta ini ya, di mustaqarnya, di posisinya alam semesta itu, tanpa terjadi tabrakan, kecepatan pergerakan langit dan bumi ini sudah sesuai dengan porsinya. Seandainya nih kayak kita lengah sedikit, kurang sedikit kekuatannya, pasti sudah terjadi tabrakan alam semesta yang beruntun dari dulu. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami nyopir terus mata agak melayang dikit atau ngantuk dikit, tahu-tahu moncong mobil kita udah nyodok yang di depan ya, atau hampir nabrak yang di depan. Nah, saya beberapa kali pernah mengalami itu. Ya, maka kalau pengajian-pengajian yang subuh ya agak jauh dikit, saya mohon maaf kepada pengundangnya masjid atau pesantren, saya nggak kuat. Ya. Kalau mau jemput boleh. Kadang-kadang mereka ada yang pengertian, ada yang enggak. Karena beberapa kali kita kayak mau nyodok truk di depan, gitu. Ngantuk. Padahal itu cuma hitungan detik. Hitungan detik kita lepas kendali, itu bisa berbahaya. Maka di jalan tol ini berbahaya ketika sopir-sopir ini membawa mobil, membawa truk, lepas kendali walaupun cuma hitungan detik. Bayangkan betapa tidak masuk akalnya pemikiran orang-orang yang ateis yang mengatakan alam tidak ada yang menciptakan. Ini kan sangat tidak masuk akal. Ini ada yang ngatur aja, lepas sedikit mulai tabrakan ya. Jadi seandainya tidak ada Allah Al-Bari, tidak ada Allah Al-Khaliq, tidak ada semua, maka akan terjadi kekacauan, benturan yang luar biasa di alam semesta. Dan yang terakhir Al-Musawwir. Apa beda Musawwir dengan Bari? Musawwir ini adalah Allah Maha Mencipta langsung mewujudkan bentuk fisik daripada atau bentuk rohani daripada suatu alam, satu benda. Maka musawwir ini boleh juga diartikan Allah Maha Seniman, Maha Pencipta seni. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kan cuma menikah aja, ya. Tapi anak kan bukan kita yang mencipta. Bisa nggak request anaknya mirip kita, mirip pasangan kita, atau paro-paro lah, gitu. Kan nggak bisa. Kita berharap anak kita kayak apa, itu nggak bisa. Kita suka Allah SWT. Coba di-unmute semua dulu, Pak Mas, maaf. Baik, terima kasih Pak Mas. Jadi boleh diartikan Bapak Ibu, Al-Musawwir ini yang maha
pencipta seni. Mungkin sebagian kita pernah melihat berita atau kita sendiri pernah datang ke misalnya pameran lukisan, pameran ukiran, pameran baju, pameran ini itu. Lalu melihat ada satu karya seni yang membuat kita tertarik. Nah, di sini ada dua kondisi. Menikmati karyanya saja, lalu larut dalam karya itu, dan kadang-kadang orang lama ngelihat. Ada yang kedua, dia mengagumi karya seni ini, lalu penasaran dengan siapa sih yang menciptakannya, siapa yang membuatnya. Nah, maka orang ini akan berusaha mengenal siapa yang membuat seni itu. Di situ paling ada tanda tangan, maka dia carilah siapa pemilik. Nah, disinilah perbedaan antara pengrajin dengan seniman. Ya. Dia menikmati bentuk itu dan membayangkan seperti apa sebenarnya keindahan batin dari orang yang melukis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah lebih kurang makna al-musawwir. Al-musawwir ini kalau kita mau mendekat kepadanya, memahaminya, kita pandangin alam semesta, diri kita kan bagian dari alam semesta. Canggihnya, komputer yang belum ada, komputer yang sanggup menandingi kecanggihan tubuh kita. Di luar, depan rumah, ada bunga, ada binatang-binatang, mulai yang kecil sampai yang besar. Nah, memandang ini saja, itu akan membuat kita penasaran, sebenarnya kayak gimana sih sang pencipta dari semua ini. Nah, kalau ada penasaran seperti itu, ada keinginan mengenalnya, nah inilah yang disebut asyauq, kerinduan kepada sang pencipta. Udah mulai itu ya, main rohaninya sudah mulai. Dan betapa hebatnya Allah itu nyata dalam ciptaannya. Nyata kehebatannya dalam ciptaannya, dan Allah itu maha tersembunyi rahasia-rahasianya di balik keindahan alam semesta tersebut. Jadi nyata perbuatannya, kinerjanya, tapi kita nggak bisa menyaksikan zatnya. Jadi Bapak Ibu, Allah Ta'ala kalau menciptakan alam, maka fungsi dari nama ini itu otomatis bekerja langsung. Jadi Allah itu seperti misalnya seorang Pak Mas misalnya, kalau misalnya nih ya, di kantor statusnya sebagai direktur, membawa gelar insinyur misalnya. Nah, ini yang dipakaikan. Atau misalnya Pak Dr. Akib, Pak Dr. Sanusi, ini ketika di rumah jadi ayah, jadi suami, jadi orang rumahan. Tapi ketika masuk ke rumah sakit menggunakan nama barunya, nama lainnya yaitu dokter. Nah sama, orangnya sama, tidak berubah. Allah lebih sempurna dari analogi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berhadap kepada hambanya yang pendosa, Allah datang dengan nama Al-Ghafur. Ketika Allah mengurusi alam semesta, Allah menggunakan namanya yang tiga ini, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya. Nah, kita kalau sudah mengenal nama ini, Bapak Ibu, apa buah yang ada dalam qalbu? Efek yang ada dalam qalbu. Jadi, buah atau efek positif ketika kita faham tiga nama ini adalah tunfit tadbir wal ikhtiar. Kita akan menghilangkan tadbir, pikiran yang sibuk mengurusi apa yang diurus oleh Allah. Maksudnya gimana? Orang kalau mau dapat rezeki, bekerja aja, nanti rezekinya akan datang. Orang kalau mau punya anak, ya menikah aja, ikhtiar aja misalnya. Tapi kalau Allah nggak kasih, ya sudah. Nggak usah dipaksa-paksa gitu. Orang misalnya ketika dia berusaha sesuatu, dia usaha aja. Nanti hasilnya Allah dan suka-suka Allah.
Dan ini bukti kuat bahwa yang mencipta itu bukan kita, tapi yang mencipta itu Allah. Buktinya banyak orang nggak menikah, ya hamil di luar nikah. Ada yang menikah tapi Allah belum izinkan. Ini sebagai contoh. Ya. Ada teman kita yang pakai KB supaya nggak punya anak. Dan ada yang sebaliknya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah itu Khalik, Bari, Musawwir. Dan kita nggak boleh kemudian lari dari kenyataan ini. Disinilah muncul semacam kesadaran diri bahwa ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah Tuhanmu itulah yang mencipta dan berkehendak sesukanya. Wa ma kana lahumul khiyarah. Maka tiada pilihan bagi mereka kecuali yang Allah pilihkan. Tiada kehendak bagi mereka kecuali yang Allah izinkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada ya saudara dekat kita, bahkan kita sendiri yang mengalami ini, maka yang perlu kita lakukan adalah qanaah, ya, menerima apa adanya. Terima aja apa adanya. Nah, disitulah Allah SWT akan memuliakan kita. Hebatnya Al-Musawwir ini Bapak Ibu, anak kembar aja yang identik itu ada bedanya. Ini salah satu hebatnya nama Allah Al-Musawwir. Orang tua sama, ayah ibu sama, rumah tempat lahir sama, makanannya kasih sama, lo kok anaknya bisa beda-beda gitu. Nah itulah Al-Musawwir. Ada identiknya dikit-dikit, tapi kok beda semua. Ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat rambutnya. Mungkin sudah mulai ada yang putih, ada yang masih hitam ya. Ini mohon maaf nih, saya juga udah mulai banyak yang putih di dalam. Ya. Saya tidak bisa menahan sedikit pun tumbuhnya rambut yang putih itu. Saya nggak bisa menahan sedikit pun. Rambut kamu yang tumbuh yang hitam dong, nggak bisa. Tanda bahwa saya tidak punya hak mencipta dalam diri saya sendiri. Bapak Ibu pandang mukanya, coba lihat mukanya sudah mulai ada yang keriput, mulai ada yang dulu kalau masa remaja tuh bersinar kulitnya. Sekarang udah mulai turun, ya, udah mulai kena gravitasi bumi lah kalau kata orang. Ya berat masanya sudah mulai jauh dan jatuh. Kita nggak kuasa menahan itu, menahan tua di wajah kita. Nah, inilah lebih kurang makna Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menyuruh kita puasa, wah itu puasa ini bisa mengurangi, mengistirahatkan tubuh kita dari aktivitas-aktivitas pergantian di dalam badan ini. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, siapa yang mendekatkan diri dengan nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, maka dia pasti akan mengagumi ciptaan Allah dan merasa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Dimulai dari dirinya pribadi sampai kepada alam semesta semua. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu, saya sarankan membaca surat 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr pagi sore ya. Di situ lengkap tertulis Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul. Nah, gitu ya. Dialah yang Khaliq, yang Bari, Musawwir. Ini amalan para ulama dari dulu. Saya alhamdulillah dulu diajarkan oleh guru saya Abu Ya Nu'man. Dari umur 10 tahun ya kita mulai menghafalkan surah Al-Hasyr jadi wiridan dari pagi sore ya. Kadang ba'da asar atau ba'da maghrib, kalau enggak ba'da subuh. Nah, di situ surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir memuat nama-nama ini sebagian, terutama 3 nama yang saya sebutkan barusan, dan faedahnya Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, siapa yang baca di pagi dan sorenya,
3 ayat terakhir itu ditambah di depannya auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, maka Allah kirimkan 70.000 malaikat penjaga ayat ini membersamainya. Kenapa? Karena nama-nama itu ada yang memikul, ada yang menjaga. Kira-kira gitu Pak Mas, Bapak Ibu, dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, tafadhol, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang mau dipertajam, diperjelas, di-unmute aja. Siapa ya? Di ngacung aja Pak. Siapa? Ini nggak lihat saya semua. Pak Asril Pak. Oh Pak Asril dari Jambi nih, silakan Pak Asril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asril, silakan. Tadi Pak, yang pertama kali yang sampaikan Nabi Adam itu dijelaskan itu ditetapkan di surga gitu Pak Ustadz ya. Iya. Sementara iblis di bumi gitu awalnya Pak ya. Nah, enggak, dua-duanya pernah di surga. Nah ya. Tapi sementara kan jadi udah pernah di bumi, tapi dia dengan kesombongannya pernah dia ada fisiknya Pak ya. Seperti iya. Nah ya. Nah, berarti iblis kenapa dia menggoda Adam, sementara kan kalau digoda berarti kan berarti bodoh iblis itu tidak bisa menguasai, artinya sudah di bumi lagi kalau gitu. Nah, sementara yang kedua saya tanyakan, iblis itu apakah Allah sudah menetapkan sementara Adam itu dengan setiap waktu di surga dengan penggodaan iblis sehingga Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Apakah itu sudah rencana Allah ya Pak Ustadz? Ini kan Pak Ustadz. Oke, baik. Semuanya rencana Allah. Ya. Tidak ada yang nggak Allah rencanakan. Kalau ada di dunia ini, sesuatu terjadi di alam semesta, di luar rencana Allah berarti ada perencana selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Nah, itu kemusyrikan yang tersembunyi. Ya. Ini saya luruskan ya. Jadi Allah itu menciptakan iblis itu dulunya dari kalangan jin, disebut Banul Jan. Ya. Banul Jan artinya Banu ini keturunan, Jan jin, ya, para jin. Mereka ini dulu ada di bumi, adanya dulu di bumi. Kemudian mereka merusak di bumi. Lalu Allah buat banjir bandang di bumi, lalu kemudian terjadi meteor segala macam, terjadi gempa, ya. Nah, itulah yang kemudian diabadikan dalam ilmu pengetahuan. Dulu pernah terjadi kejadian seperti ini. Di saat itu sudah ada binatang-binatang yang kita sebut hari ini binatang purba, ya. Itu jauh sebelum Nabi Adam. Nabi Adam yang kita maksud. Jadi Adam itu banyak juga. Adam yang kita maksud Adam suaminya Hawa gitu. Nabi Adam suaminya Sayyidatuna Hawa. Nah, itu belakangan, Pak. Ya. Lalu ketika terjadi kiamat kecil itulah ya, pengusiran terhadap jin-jin ini yang merusak di bumi, mereka kemudian ada yang lari ke pohon, lari ke gunung, lari ke sungai, lari ke laut. Makanya dalam hadis Imam Al-Hakim dikatakan, hadis yang sahih, tempat-tempat yang tadi menjadi kerajaan baru mereka. Ada yang ke udara, ke angkasa, ya, tapi tidak sampai ke langit pertama. Hanya di bawah langit pertama disebut langit dunia, sama dunia. Disitulah mereka kemudian buat kerajaan-kerajaan baru. Dalam bahasa-bahasa kampung kan disebut ratu pantai selatan, misalnya penguasa laut utara, penguasa gunung. Nah, itu maksudnya mereka itu. Mereka itu maksudnya. Dan itu bukan mitos, bukan mitologi, dan itu memang ditulis dalam kitab-kitab para ulama kita. Ya. Lalu di antara mereka ada satu yang Allah selamatkan, diajari oleh Jibril untuk beribadah. Lalu beribadahlah dia. Beribadah, sehingga naik pangkat, naik makom, naik status, sehingga dia kemudian diizinkan Allah beribadah di surga, memimpin para malaikat sebagian. Nah, di saat itulah muncul kesombongannya. Ya.
Dia juga kemudian turun lagi, ya, naik turun, boleh dia naik turun dari surga ke langit, ke bumi. Di saat dia menikmati kesolehannya itu dan dia merasa takjub dengan kesolehan itu, dia mendengar kisah berita, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, ya, ayat 30-an. Wahai malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Di situ malaikat kemudian ada yang protes sebagian. Protesnya ini kan mereka kemudian tobat juga kepada Allah, ya. Lalu Allah ajarkan Nabi Adam. Nabi Adam ini di mana Allah ciptakan? Itu masih di surga. Maka tubuhnya Nabi Adam itu tanahnya tercipta dari tanah surgawi. Jadi tanah yang ada di badan kita ini tanah surga sebenarnya. Saripati tadi awalnya. Maka tubuh kita lebih spesial lah dari tanah-tanah yang ada ini. Ya. Nabi Adam kemudian dihadapkan, ditampilkan ke hadapan semua malaikat. Nah, malaikat yang tadi protes, Allah uji. Apa kata Allah? Para malaikat, coba menurut kamu ini apa? Gitu. Jadi benda-benda ilmu ditanya, namanya apa, istilahnya apa, dan nggak ada yang tahu. Nah, maka mereka mengatakan, Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami nggak punya ilmu. Allah kasih tahu ke Nabi Adam setelah Allah ajarkan. Ya Adam, ambi'hum bi asma'in. Hei Adam, sekarang kamu ajari mereka, kamu kabarkan kepada mereka mengenai nama-nama yang saya sebutkan tadi. Nah, disitulah kemudian para malaikat sadar bahwa orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang sekedar beramal, bertasbih seperti para malaikat. Jadi, kakek kita Nabi Adam pernah jadi gurunya para malaikat. Maka siapa saja yang pewaris-pewaris para nabi ini, malaikat pun belajar sama dia. Ya, ngajar ilmu ma'rifatullah kepadanya. Ini jarang disebutkan orang, ya, penafsirannya, padahal di Quran ada. Barulah kemudian disuruh sujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam mengemban satu ilmu, yaitu asma Allah, asma alam semesta. Ada yang semuanya sujud, tapi ada satu yang tidak. Disitulah kemudian yang tidak ini berubah nama menjadi iblis, dan iblis ini meminta kepada Allah. Ini permintaan dia. Cari nanti di surat Al-Hijr ada, ya, di surat Shad itu mulai dari ayat 70-an, 71, 72 sampai akhir surat itu Allah bercerita tentang iblis ini request untuk menyesatkan umat manusia. Jadi dendamnya dia bukan main, dan dia mengatakan, ya Allah, izinkan aku untuk menyesatkan mereka. Jadi bukan masalah dia bodoh, enggak, dia sombong. Ya. Kalau iblis mungkin lebih pintar dari saya, Pak. Ya, lebih pintar dari kita semua. Kenapa? Karena dia mengenal ilmu langit, mengenal ilmu bumi, mengenal bagaimana struktur di tubuh manusia, dalam diri manusia. Jadi dia menggoda kita bukan karena dia bodoh, tapi karena dia iri dan dengki kepada kita. Iri dan dengki kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam diajarkan ilmu dan dapat amanah untuk mengurus alam semesta. Maksud saya gini Bapak Ibu, sekelas Nabi Adam aja, Nabi loh, masih ada yang iri. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang iri, ada yang nentang, ada yang ngelawan, itu biasa aja. Ya, jangan terlalu serius-serius amat. Dan itu semua skenario Allah Ta'ala. Lalu Nabi Adam dibuat skenario barunya, beliau tergoda gitu ya. Itu skenario semua. Ya suka-suka Allah lah. Itulah makna surah Al-Qasas tadi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Allah lah yang merencanakan sesuatu, menciptakan sesuatu sesukanya, bukan sesuka kita. Lebih kurang begitu, ya. Lanjut Pak Mas. Baik. Ada lagi Bapak? Oh Pak Syukur, silakan Pak. Kalau Pak di-unmute dulu Pak, suaranya belum keluar. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Syukur. Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai ketika Allah itu mengatakan akan menciptakan manusia. Kemudian malaikat itu bertanya apakah akan diciptakan sesuatu yang akan merusak, akan itu saling berkelahi lah kira-kira bahasanya itu. Jadi seolah-olah malaikat itu
sudah melihat bahwa makhluk itu akan melakukan kerusakan dan berkelailah satu sama lain, tumpah darah, menumpahkan darah. Itu bagaimana penjelasannya ya Ustadz ya? Terima kasih. Ya, baik Pak Syukur. Betul, di penjelasan-penjelasan yang lain saya sudah pernah menyinggung, mungkin saya ulang di sini ya Pak Syukur ya. Jadi sebelum Nabi Adam itu sudah ada Adam sebelumnya. Ya. Makanya malaikat tahu karakternya. Karakternya merusak di bumi, yufsid, merusak, dan yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Karena untuk bertahan hidup, manusia kan punya karakter ini Pak. Kita punya karakter binatang bahima, binatang ternak, punya karakter binatang buas. Nah, kalau sisi buasnya muncul, maka kita akan menerkam orang yang kita anggap mengambil hak kita atau mengancam kita. Nah, malaikat lihat itu. Malaikat kan nggak punya hasrat itu. Dia nggak punya dengki, nggak punya iri, nggak punya rasa emosi. Nah, karena malaikat sudah lihat Adam sebelum Adamnya kita ini, maka dia mengatakan, ya Allah, kok mereka yang dipilih, bukan kami yang nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yang suka bertasbih, beribadah kepadamu. Jadi ternyata Allah memilih yang ngurusin alam semesta ini bukan ahli ibadah. Tapi siapa? Ahli ilmu. Maka dikatakan di ayat berikutnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, baru Adam yang terakhir inilah yang Allah ajarkan nama-nama Allah, rahasia-rahasia alam semesta, baru diajarkan ke Nabi Adam. Sedangkan Adam sebelumnya belum, Pak. Adam sebelumnya itulah yang ketemu oleh Darwin, tapi dia cocok logikan dengan teori evolusi yang kita sebut dengan manusia purba, ya Homo sapiens ya Homo ini dan itu, ya ada macam-macam manusia purba yang kalau kita hitung ya mungkin ada puluhan kali ketemu. Di Pulau Jawa kan juga ada yang ketemu. Di Pulau Sumbawa itu ada yang ketemu, di Afrika, ya, di Amerika, di Eropa itu ketemu. Kalau dihitung ya mungkin nggak nyampe 70 kali Pak. Itu ada. Jadi mereka itulah mungkin manusia pra sekarang, ya disebut manusia purba sebelum Nabi Adam. Mereka belum diberi ilmu mengenai nama-nama Allah, tapi mereka sudah mulai merusak di bumi. Gitu, kira-kira gitu Pak. Masih. Baik Ustadz, mungkin perlu belok sedikit kembali ke Asmaul Husna ya Ustadz ya. Mutakabbir itu hubungannya dengan takabur ya Ustadz. Jadi Allah tuh maha takabur, maksudnya begitu kira-kira. Takabur di sini jangan diartikan versi Indonesia. Takabur ala kita kan yang belagu kan gitu. Nah, takabur itu adalah show up gitu ya, menunjukkan kebesarannya di depan orang lain. Yang boleh menunjukkan kebesarannya hanyalah yang maha besar, yaitu Allah Ta'ala. Nah, jadi takabur itu asal katanya Pak, asal kata dari mutakabbir itu. Yang dalam bahasa Indonesia terjemahannya agak sedikit beda ya. Nah, ini jadi ada kibir, sombong, ada takabur, ekspresi, sikap yang berzahir, yang nyata dari kesombongan. Itu namanya takabur. Itu Pak Mas. Baik, Ustaz. Baik, ada lagi. Sebentar, Pak Sanusi kelihatannya dulu. Sebentar Ibu Erni. Pak Sanusi silakan. Di unmute dulu Pak Sanusi. Pak Sanusi, maaf. Pak Zen yang nunjuk tadi, maaf salah lihat saya. Silakan Pak Zen. Pak Sanusi. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum Ustadz. Salam Pak Zen. Saya ingin penjelasan tentang kita ini kan setiap habis sholat wajib khususnya kan wirid ya. Wiridan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, saya khawatir untuk ingat pertanyaan almarhum Pak Jujo dulu, kita malah ngejar angka gitu, bukan mengejar makna. Nah, yang saya tanyakan, makna ini katakanlah kalau Alhamdulillah itu mungkin lebih
lebih mudah ya kita pahami. Alhamdulillah Engkau berikan hidup, alhamdulillah Engkau berikan apa namanya air, alhamdulillah berikan makanan dan sebagainya. Atau Allahu Akbar yang begitu besar alam ini. Tapi yang saya tanyakan ini subhanallah ini kita kaitkan kemana Ustadz maknanya? Jadi kalau subhanallah ini dikaitkan dengan semua Asmaul Husna atau apa yang bisa kita rasakan gitu. Terima kasih. Iya. Subhanallah itu terjemahan harfiahnya maha suci. Tapi terjemahan maknawinya maha hebat. Maha hebat. Karena kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengatakan, subhanallah. Hebat ya, itu maksudnya. Makanya ayat pertama dalam Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi terjemahan harfiah kan maha suci. Kalau saya terjemah ini nggak begitu. Sungguh hebat Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya pada suatu malam, pada saat malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu hebat sekali, karena di zaman itu belum ada pesawat. Jadi subhanallah itu adalah kekaguman kepada Allah. Gitu barangkali Pak Zain. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Dr. Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya agak sedikit ingin diperjelas lagi yang masalah sifat al-Khaliq Bari dan sifat al-Bari dan sifat al-Musawwir. Kalau boleh saya mencoba secara superficial barangkali ya Ustaz ya. Kalau al-Khaliq itu misalnya Allah menciptakan pohon, ya. Kemudian al-Bari itu adalah dari pohon itu diciptakan meja gitu ya, meja kursi. Musawwir itu memperindah bentuk meja dan kursi. Ini secara kasar ya, mohon maaf kalau saya salah menerjemahkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh Bu Erni, itu salah satu cara untuk menganalogkan. Tapi nanti kalau versi Asmaul Husna itu dimundurkan lagi. Si pohon itu sendiri kan ada dari tadinya tiada, lalu Allah adakan. Ya, antara pohon sama pohon, walaupun namanya pohon mangga, pasti ada aja bedanya. Ya kan? Walaupun bijinya sama, kita tanam, nanti ada aja bedanya. Gitu. Dan Allah itu nggak pernah salah. Misalnya, ada biji kita aduk nih, biji biji padi sama biji gandum, kita aduk, itu nggak akan salah tumbuh tuh. Tetap aja tumbuhnya kalau padi, kalau gandum misalnya. Nah ini kenapa? Karena Allah Khaliq, Allah lah yang menciptakannya dari ketiadaan. Nah, ada pendekatan lain, tapi berbeda dengan yang tadi. Kenapa Allah menyebut dirinya Khaliq, menciptakan dari ketiadaan lalu mengadakan bahannya? Allah ingin misalnya mengatakan gini, dulu ada orang yang muncul tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau sekarang kan semuanya lahir ada ayahnya, ada ibunya. Tapi ada sosok, dia muncul di dunia, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Itulah Nabi Adam. Ada yang punya sosok seakan seperti ayah, tapi bukan ayah ya. Tapi tidak ada sosok ibunya. Nah itulah Sayyidatuna Hawa, Siti Hawa. Kan nggak ada ibunya. Ya. Nabi Adam bermimpi, berharap, kesepian, pengen ada teman hidup, lalu Allah ciptakan dari energi yang ada dalam tulang rusuknya, jadilah itu Sayyidatuna Hawa. Lalu sekarang ada lagi satu. Nabi Isa ada ibunya, nggak ada bapaknya. Nah, kalau secara hukum biologis kan sangat sulit diterima. Masa sih ada janin tercipta di rahim seorang ibu, tapi nggak ada sperma yang membuahinya. Ini kan nggak mungkin. Tapi itu mungkin di tangan Allah. Jadi Allah itu sedang mau menunjukkan kepada kita bahwa penciptakan kalian itu ada 4 model. Ada yang pakai ayah ibu, kalianlah orangnya. Ada yang nggak punya ayah, ada ibunya, Nabi Isa.
ada ayahnya, nggak ada ibunya. Nah, Sayyidatuna Hawa, ada yang nggak punya dua-duanya, ayah ibunya. Nah, itulah yang disebut Khaliq. Allah Maha Mencipta. Jadi Maha Mencipta itu dari tiada menjadi ada, bahannya ini Allah yang ciptain. Lalu Allah rencanakan bentuknya begini, begitu, ini namanya bari. Ketika jadi barang ciptaannya, Allah kemudian ukir wajahnya, bentuknya, kalau pohon itu buahnya, rasa manisnya, cabang-cabangnya, akar rumputnya, daunnya, itu semuanya musawwir. Kalau pada diri kita yang kita lihat sekarang ini. Kira-kira gitu ya, Bu Erni ya. Baik. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Saya Bu Umi. Oh iya, Bu Umi, silakan Bu Sugiat. Ya. Terima kasih. Ustadz, mungkin saya salah tangkap, tapi terkesan oleh saya, karena memang sudah lama menjadi diskusi tentang Adam itu, bahwa sebelum Adam yang kita ada dalam Al-Quran itu memang ada yang tadi Ustadz bilang Adam yang lain. Karena malaikat bertanya, masa kok tahu ya yang ditanyakan saling membunuh dan seterusnya yang tadi ditanyakan. Itu saya ingin yakin bahwa memang ada sebelumnya. Cuma ketika Ustadz menyampaikan konsep yang disebutkan Darwin, tapi sebenarnya konsep yang selama ini saya pahami di dalam Al-Quran, yaitu terjadinya dari mudghah, alaqah, dan seterusnya. Itu kan konsep juga, bahwa manusia itu mulai dari mani, dan seterusnya sehingga menjadi kayu. Itu yang satu. Yang kedua, saya juga menangkap, tapi saya ragu bahwa pernah juga dulu menjadi bahan diskusi di pengajian, ketika awal-awal pengajian ini, dulu saya ikut. Kok terkesan bahwa fajadu illa iblis. Maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Apakah iblis itu dari golongan malaikat sebelumnya? Tadi saya tangkap yang Ustaz jelaskan memang begitu. Maaf, terima kasih itu Ustaz. Ya, Bumi ya. Betul, teori Darwin ini data-datanya sebenarnya valid, tapi ketika dia membaca datanya itu disitulah terjadi mislink ya, yang kemudian cocok logi itu ya. Jadi dia kemudian mencoba menghubung-hubungkan bahwa manusia purba itu dari kera dari burung kan gitu. Kalau yang ada di kitab-kitab, yang pertama Allah ciptakan itu ya makhluk yang mirip-mirip dengan kayak burung gitu, kayak burung unggas gitu ya. Tapi kemudian burung ini saya tidak tahu rupanya bagaimana, tapi ada mirip-miripnya kayak basic kayak manusia gitu ya. Nah, mungkin barangkali dari situ Darwin ini mencocokkan, inilah berevolusi jadi manusia kera gitu. Enggak, yang kita tangkap bukan begitu. Jadi kita ada teori penciptaan. Kalau Darwin ini dia tidak percaya alam ini dicipta, bagi dia alam ini bergerak saja. Bergerak terjadi dengan sendirinya, maka alam itu berevolusi, bergerak sendiri. Bagi kita enggak. Dulu Allah ciptakan hewan purba seperti unggas, tapi bukan kayak unggas sekarang. Lalu kemudian ada manusia purba, habis masanya diganti lagi, habis mati diganti lagi terus. Lalu kemudian baru bangsa jin ya berkuasa di bumi. Baru terakhir kemudian Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam yang kita maksud sekarang itu baru belakangan itu Bapak Ibu. Karena ukuran umur alam di bumi kayak makhluk-makhluk purba, kerangka-kerangkanya ketika diteliti itu kan sudah jutaan tahun. Sedangkan Nabi Adam
belum nyampe 10.000 tahun juga belum nyampe. Nabi Adam yang kita maksud yang disebutkan di Quran itu ya. Artinya sebelumnya sudah ada makhluk di bumi, bukan di langit ya, di langit sudah ada malaikat. Lalu benarkah tadi yang saya katakan bahwa iblis itu dulu pernah menjadi malaikat? Bahasanya lebih kurang gini, iblis itu pernah menjadi pemimpin malaikat dalam beribadah. Tapi kana minal jin, secara asal usul dia bukan malaikat yang tercipta dari nur, tapi dia orang yang makhluk yang tercipta dari api. Ketika dia memimpin para malaikat itu, dia punya 2 gelar, Haris dan Khazin. Karena dia di barisan malaikat, disuruhlah sujud. Sujudlah semua malaikat kecuali dia ini, si pemimpin malaikatnya ini. Ya, semuanya sujud. Ini akan terjadi dalam sejarah dunia, ya. Ketika suatu pemimpin itu ditegur, ya, dia nggak mau. Tahu-tahu pengikutnya sudah mau ditegur, dia nggak mau. Nanti akan muncul sosok-sosok seperti itu. Ya. Itulah yang terjadi pada iblis dan orang-orang yang mewarisi karakternya iblis. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Ustaz. Ini Ustaz. Ya, Bu Umi. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Saya, Pak. Oh ya, silakan Pak Daroni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih Pak. Mas, saya bawa aja dari masjid tadi, nyolati jenazah tetangga, ya. Terima kasih. Saya mau cerita pengalaman jelek saya, Ustaz. Saya pernah seperti iblis itu. Jadi takabur, enggak? Itu waktu jadi imam itu, Ustaz. Saya lebih baik dari itu misalnya. Ya Allah, Ustaz, langsung dibalas oleh Allah itu. Saya lupa, betul memalukan betul. Jadi lupa ayat yang sudah sering saya baca. Waktu itu saya baca surat Luqman, Ustaz. Makanya udah sering tak baca hafal misalnya. Juga pernah surat sampai lupa. Pokoknya lupa. Jadi betul-betul dibalas oleh Allah yang memalukan. Itu tadi Ustadz menceritakan cara tobatnya itu dengan tapi saya belum puas Ustadz. Tadi kan merendahkan diri di depan Allah. Menyatakan kita tuh hina. Itu bagaimana caranya Ustadz? Merendahkan diri dan sebagainya. Dan apakah itu bisa diampuni bisa oleh Allah? Itu kan dosa yang mendekati bahkan sudah musyrik itu Ustaz. Maaf, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang dialami Pak Daroni akan dialami oleh semua orang yang hafal Quran atau hafal sebagian Quran dan pernah memerankan diri jadi imam atau jadi penceramah, jadi guru, itu akan mengalami hal yang sama. Khusus jadi imam ini kan memimpin makhluk Allah untuk beribadah. Di saat dia merasa dirinya besar, terus dia nyembah siapa gitu. Maka dosanya di situ. Dosanya tidak ada pada fisiknya, tapi dosanya ada pada kolbunya. Itu kolbu tuh langsung gelap. Karena kolbu gelap saat itu, di saat itulah Pak Daroni dan termasuk siapa saja tidak akan bisa mengingat ayat-ayat suci tadi. Nggak akan bisa mengingatnya. Kalaupun ingat, akan diputus-putus oleh Allah SWT dan Allah permalukan saat itu juga. Kalau Allah permalukan saat itu, berarti Allah masih sayang sama Pak Daroni. Alhamdulillah. Ya, akhir muncullah rasa hina. Tapi kalau Allah sudah benci sama Pak Daroni, itu dibiarin aja Pak. Alhamdulillah. Ya, gitu. Kita sebut istidraj. Dia kayak menikmati bacaannya bagus, tapi dalam hatinya ada kesombongan. Allah biarin aja. Berarti Allah tidak mau menyelamatkan dia, karena di dalamnya benar-benar sombong. Nah, jadi penyakit sombongnya ada musiman, ada yang udah jadi karakter. Kalau jadi karakter Allah biarin. Tapi kalau musiman, ini Allah akan sembuhkan. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Penyakit dalam kolbu,
obatnya adalah taubat qalbiyah. Taubat kolbu. Jadi kita berbicara dengan diri kita sendiri dalam hati, sebutkan semua kehinaan, lalu kita minta maaf sudah memakaikan salah satu kebesaran Allah, yaitu sifat takaburnya, sifat besarnya. Dan itu diistighfar kan, Pak. Apa kata Nabi ini ngikutin Sayyidina Rasulullah ya. Kata beliau, inni la astaghfirullah. Ya. Innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Ini hadis yang sahih dari Bukhari dan di Muslim semaknanya. Sungguh ada ghain di kolbuku. Ghain ini adalah cahaya di kolbu Nabi. Nabi dapat cahaya aja di kolbunya sehingga beliau tidak bisa memandang kepada keagungan zat Allah. Padahal cahaya itu sudah bagus. Itu beliau tobat 70 kali. Apalagi kita yang mau ngambil kebesaran Allah sehingga kolbu kita gelap. Ya barangkali lebih dari 70 kali membaca istighfar qalbiyah ya. Tapi kita membacanya sebanyak mungkin. Ya, dibaca sebanyak mungkin. Maka di hadis lain Nabi membaca 100 kali. Nah, jadi istighfarnya dengan membaca di lidah, lalu kita maknai dalam dilafazkan, lalu hati ini kayak semacam merintih dan katakan, Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kolbuku yang pernah sombong, yang pernah mengambil sifat-sifat kebesaran. Nah, itu diulang, astagfirullah, diulang, astagfirullah, dikenang-kenang kesalahan itu, lalu diingat kehinaan kita. Allah akan tambah sayang, insya Allah. Alhamdulillah, Pak Daroni yang disayang Allah, betul-betul disayang Allah ya. Astagfirullah. Baik, Bapak Ibu masih ada. Oh, Pak Akib, silakan Pak Dr. Akib. Di-unmute dulu Pak Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dr. Akib, silakan. Pak Ustadz, dalam konteks Al-Khaliq itu, saya teringat wama khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Ini perannya jin ini Insa. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini konteksnya jin di sini itu, dan banyak juga dalam beberapa surat, akan aku penuhi neraka itu dengan jin dan manusia. Jadi sebetulnya jin ini juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu dalam konteks manusia sebagai khalifah diciptakan, jin ini sebagai apa ya Pak Ustadz ya? Itu pertama. Yang kedua, dalam hal kita ini tahu posisi kita hanya menerima, tapi apakah kita juga boleh request gitu? Mohon kepada Allah, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh, cucuku menjadi, ya artinya itu memang di luar, kita serahkan sama Allah, tapi peran kita untuk merequest itu apakah itu memang juga diridhoi dan statusnya dianjurkan juga. Sebagai hamba Allah kita juga kepengen punya satu keinginan untuk memperoleh sesuatu yang kita harapkan untuk kebaikan dunia akhirat. Terima kasih Ustaz. Ya baik Pak Dokter. Ya ini bagus nih pertanyaannya tentang kok ada di penggandengan antara jin dan manusia. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Sebenarnya jin itu apanya kita sih gitu ya. Ternyata jin itu dulu Bapak Ibu yang makan Allah sebelum Nabi Syith. Jadi di masa Nabi Adam, jin itu masih berfisik. Jadi kalau kita ketemu itu masih ketemu fisiknya. Ya, ada yang kecil kayak tuyul gitu ya, ada yang gede kayak genderuwo, ada yang segede gunung, ada yang segede macam-macam lah ya. Itu personifikasi aja kalau sekarang ya, raksasa gitu. Dulu zahir semua. Maka ini masuk dalam mitologi Cina, mitologi Buddhis, mitologi Hindu. Itu dulu ada benarnya, barangkali ajaran Tao, Konghucu, animisme, dinamisme itu dulu mungkin pecahan dari ajaran-ajaran lama yang kemudian terpisah dari sumber aslinya.
yang mereka menggambarkan, misalnya orang-orang animisme ini kan dinamisme ini membayangkan bahwa benda-benda berkekuatan, ya. Di pohon-pohon itu ada arwah-arwah, lalu mereka sembah. Separuh benar sebenarnya, tapi salah itu. Kok mereka menyembah? Kalau di dalamnya ada spirit, betul. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Lalu apa mereka itu? Kok bisa sekarang nggak kelihatan? Ternyata salah satu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam namanya Nabi Syith. Nabi Syith ini sekitar umur 200 sampai sebelum 400 tahun. Umur 400 tahun lebih kurang baru Nabi Adam wafat. Itu udah generasi keberapa itu ya? Jadi udah ganti generasi, mungkin ada yang meninggal segala macam di bumi. Nabi Syith ini dapat titah kenabian karena beliau nabi tapi bukan rasul yang 25, barangkali beliau rasul tapi yang 313. Itu dapat misi, apa misinya? Beliau mengitari alam semesta bumi ini untuk kemudian membuat garis pembatas antara alam manusia dengan alam jin. Makanya Bapak kalau datang ke pelosok Jawa, ke pelosok Cirebon, itu nabinya mereka bukan Nabi Muhammad, tapi nabinya itu Nabi Syith. Kalau kita ke Baduy, nabinya Nabi Adam doang. Ya. Barangkali mereka itu adalah ajaran-ajaran yang tersisa daripada ajaran Nabi Syith. Ya, besar kemungkinan ya. Karena faktanya ada kok, bukan cocok logi juga. Faktanya barangnya ada. Nabi Syith lah yang kemudian berjasa dengan asma Allah yang Allah ajarkan kepadanya. Lalu kemudian dibuatlah pembatas antara jin dan kita. Nah, ini juga yang diberikan ke Zulkarnain. Zulkarnain ini raja, tapi sebenarnya dia punya nubuat juga, kenabian, tapi tidak termasuk nabi yang dan nabi dan rasul yang 313 ya. Apalagi yang 25 nggak masuk. Itu kemudian dapat perintah untuk membuat benteng sakti yang membatasi antara kita dan makhluk perusak yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dia ke arah sana. Nah, dengan kebesaran Allah, dengan nama Khalik Bari Musawwir juga sebenarnya Nabi Syith itu bisa dan Zulkarnain bisa melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian doa ya. Doa itu mintalah doa yang memudahkan kita menjalankan tugas kita sebagai hamba. Atau doakanlah anak kita yang membuat anak keturunan kita betul-betul menjadi hamba Allah. Kalau masalah rezeki Allah udah jamin. Nah, jadi sudah benar Pak Dokter tadi doa, ya Allah jadikan anakku soleh, mengenal Engkau, taat kepada Engkau, itu doa kita emang begitu. Ya. Kalau rezeki itu Allah sudah jamin Pak, nggak usah khawatir. Ya, kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu, sudah lebih waktunya, sebetulnya masih ada lagi, satu lagi boleh. Silakan Pak, mumpung masih Ramadan nggak kemana-mana. Oh iya, baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada. Bu Ella, Dewi Jo senyum-senyum mau bertanya apa Bu? Tadi Pak Mas keputus tadi Pak Mas. Oh Pak, Jen keputus tadi. Silakan masih sambung, silakan Pak Jen. Iya, jadi saat tadi kan disampaikan bahwa Subhanallah diartikan sebagai yang maha hebat. Tapi sering kita ucapkan kan Subhanallah amma yusrikun. Artinya Subhanallah cenderung kepada yang kurang baik atau negatif. Kalau yang positif itu Masya Allah. Bedanya gimana Ustaz? Ya. Subhanallah amma yusrikun. Itu Allah maha hebat dari bayangan-bayangan mereka tentang kesyirikan. Syirik itu kan mereka membayangkan kalau Allah itu bekerja di alam semesta membutuhkan pendamping, membutuhkan pembantu. Maka kita katakan Allah maha hebat dari yang kamu bayangkan. Itu maksud Subhanallah, maha suci Allah, maha subhana amma yusyrikun, amma yasifun, dari apa yang mereka syirikan dan mereka sifatkan. Kalau Masya Allah itu tentang perbuatan, Pak. Tentang perbuatan yang
yang terjadi tapi di luar ekspektasi kita. Misalnya ada sesuatu yang di luar batas prediksi kita, lalu kita lihat terjadi, ya kita katakan Masya Allah, gitu ya. Masya Allah. Ya. Tapi di ayatnya kan Masya Allah la quwata illa billah, seperti yang di surat Kahfi itu, Ustaz. Iya, kan itu menunjukkan bahwa di luar kemampuan kita. La haula la quwata itu kan tidak ada kekuatan bagi kita. Tidak ada kekuatan bagi kita. Baik, terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama, Pak. Baik. Oh, bertambah Pak Asril, silakan Pak Asril. Nah, jadi ganjal Pak, jangan sampai nama kepala ke depannya tidak terjadi apa-apa lagi nih. Katanya Pak Ustadz, satu kali lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Pak Ustadz mengatakan Nabi Adam dari tanah, lagi pertanyaannya. Malaikat dari cahaya. Jadi ganjal bagi saya. Bidadari itu dari apa diciptakan? Nanti yang lainnya seperti Dajjal maupun Majud itu dari apa, Pak? Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz ya. Jadi ganjal bagi saya Pak Ustadz, terpikir sehari-hari gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari dari surga, Pak. Dari tanah surga. Kalau Dajjal dari bumi, Thomas spirit yang ada dalam dirinya itu adalah iblis. Orang tuanya Dajjal itu yaitu Samiri, punya ayah namanya Syamun, dulu bersekutu dengan jin lalu melakukan hubungan badan dengan istrinya di salah satu kuil setan ya, supaya dapat anak. Nah, lahirlah kemudian Dajjal. Ya'juj Ma'juj pun sejenis manusia, tapi ulama kita berbeda pendapat mengenai dari keturunan siapa. Kan Nabi Adam ini punya keturunan. Nah, keturunan siapa? Keturunan Nabi Nuh, Yafis, atau keturunan yang lain gitu. Nah, ini sampai sekarang belum ada titik temu, tapi ada kemungkinan Ya'juj Ma'juj itu keturunan Nabi Adam, tapi dari sosok yang berbeda dengan Sayyidatuna Hawa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Pak Mas. Cukup Pak Mas. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah akhirnya kajian kita pada hari ini berakhir dan banyak dapat ilmu kita pada pagi hari ini, dan insya Allah Ustadz kajian kita satu lagi nggak boleh Pak Mas. Halo? Boleh satu lagi Pak Mas, tentang jin juga nih. Satu lagi ya. Ya, Ustaz. Gimana Ustaz? Satu lagi kata Yosi itu Ustaz. Cukup Pak, cukup. Sudah 11 kok. Waktunya Pak, sudah cukup. Oke, baik. Baik, Bu Yosi sudah dari tadi dikasih kesempatan. Baik. Jadi Ustaz kelihatannya pekan depan itu pekan terakhir kita ya Ustaz sebelum Lebaran. Jadi nanti kita sambung lagi setelah Lebaran. Halo Ustaz? Iya, baik Pak, insya Allah. Ya, jadi terakhir pekan depan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian ngobrol-ngobrol silakan. Undangan itikaf Mas. Iya. Itikafnya boleh tuh di Marfirah. Oh iya, Bapak Ibu sekalian yang mau iktikaf, ya tadi saya dapat undangan dari Marfirah, masjidnya sudah jadi yang besar sekali. Nanti bisa saya share ini informasinya di grup kita. Itu tanggal 2 Mei sampai tanggal 12 Mei gitu. Itu di sana disiapkan semua. Ada bantal, ada selimut gitu, kemudian tempatnya bersih, bagus, kamar mandinya banyak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, kemudian biayanya kalau nggak salah tadi sekitar 750.000 yang untuk 2 hari, nggak termasuk semua. Nah, kecuali nyuci, kalau nyuci bisa bayar sendiri-sendiri lagi, ada laundry di sana. Itu kalau nggak salah imamnya itu ada dari luar itu ya, saya lihat.
salat tarawihnya sama witirnya setengah juz, kemudian setelah itu diharapkan ngaji bersama bisa tamat khatam dalam 10 hari itu gitu. Masya Allah. Jadi banyaklah, penuh acaranya, yang ketuanya dipimpin oleh Pak Kasmen sendiri ya, sama Ibu Prima. Gimana Pak Ustaz? Pak Pas? Bisa daftar Pak, nanti saya kirim ininya di link ya. Ada ini bisa ngantri masuknya. Amin. Amin. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau ikut ini, boleh Ibu juga. Jadi kalau ada Bapak Ibu mungkin tinggal berdua di rumah sendiri ya bisa bersama-sama ke sana barangkali. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau nanti yang berminat mau transfer ke Pak Akib, bendahara kita, Ibu Akib, silakan hubungin saya, nanti saya kirim rekeningnya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, gimana kalau minggu depan untuk persiapan itikaf ya kita minta Ustadz, atau tetap Asmaul Husna terakhir? Asmaul Husna aja Pak. Asmaul Husna aja ya, itikaf sudah pernah ya. Iya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Silakan di-unmute kalau mau bersilaturahim dengan yang lain-lain dan dibuka videonya. Terima kasih. Kalau tidak ada, silakan yang mau mengundurkan diri. Ya, ini tetap saya buka. Yes. Mama izin live. Terima kasih. Ya, oke. Kelihatannya sudah mau live semua. Baik, kalau gitu kita tutup lagi. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Selamat berpuasa. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jamil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya